Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku sekalian, mahasiswa program studi agama Islam, dalam kelas PPBA ini kita lanjutkan untuk membahas yang mana sudah kita kerjakan di Maharatul Kitabah. Di kelas ini kita akan belajar bagaimana untuk menulis berkosakata dan juga kalimat dalam berbahasa Arab. Jadi Maharatul Kitabah adalah writing skill, belajar untuk mengasah kemampuan menulis dalam bahasa Arab. Langsung saja kita mulai. Islahul jumali. Kita akan melakukan koreksi. Jadi islahun itu artinya koreksi. Al-jumali itu adalah bentuk jamak dari al-jumlah yang artinya adalah kalimat-kalimat. Jadi kita akan mengkoreksi kalimat yang sudah kita kerjakan di pertemuan yang sebelumnya. Yang pertama, masmuk. Ismi Muhammadun Abdullah. Jadi masmuk itu adalah ada dua kata di situ. Masmuk ismi Muhammadun Abdullah. Ismi adalah jawaban, artinya nama saya Muhammad Abdullah. Jadi Muhammadun Abdullah. Yang ada kesalahan dikoreksi, yang sudah benar kita lanjutkan ke nomor 2. Ma mihnatuk, apa profesimu? Mihnati talibun atau mihnati talabul ilmi, menggunakan bentuk masdar. Jadi kemarin kita memakai talabul ilmi. Bagaimana penulisannya? Silakan dilihat. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang ketiga, ma hiwayatuk. Hiwayati qiraatul kutubi. Hiwayati qiraatul kutubi. Maka harus diperhatikan panjang pendek dari pembaca kalimat. Ya, hiwayati ini beberapa kawan kemarin menuliskan adanya atau saya menemukan beberapa kesalahan. Salah menulis hiwayati. Ya, ini kurang memperhatikan di mana letak panjang dan pendeknya. Qiraah. Nah, nanti ini kita bahas bagaimana penulisan hamzah di tengah kalimat, juga hamzah di akhir kalimat. Selanjutnya, ma'unwanuk. Unwani fi syari'i Sukarno Madinatu Jakarta. Unwani artinya address atau alamat. Fi syari' di jalan Sukarno. Untuk penulisan Sukarno dan juga Jakarta nanti kita akan bahas di selanjutnya. Nah, pembahasan satu persatu. Al-bahthu. Masmuk ismi Muhammadun Abdullahi. Biasanya dan saya dapati kesalahan dari adik-adik sekalian adalah di kata masmuk, ma dan ismuk, juga di kata Abdullahi. Nah, mengapa demikian? Jadi masmuk itu ada di situ hamzatul wasl, yang mana hamzanya itu tidak dibaca. Sebenarnya ma ismuka, tapi karena ada hamzatul wasl di sini, jadi ini adalah hamzatul wasl yang mana ketika digabung dengan ma ini tidak dibaca. Jadinya masmuk. Aslinya ma ismuka. Jadi hati-hati dengan hamzatul wasl. Nah, Abdullah ini juga termasuk ada dua kata al-idhafah. Yang satu mudhaf, yang satu mudhafun ilaihi. Kita tidak membahas soal nahwu, tetapi harus kita ketahui bahwa
ketika ada, kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada agak panjang, Abdullahi, nah itu berarti kan sepertinya ada suku katanya agak panjang, itu berarti bisa dikategorikan sebagai al-idhofah. Bisa jadi di bahasa Arab ini adalah dua kata, abdun dan Allahi, sehingga ketika menjadi mudhaf dan mudhaf ilaihi menjadi Abdullahi. Nah, harus cermat ya adik-adik ya. Selanjutnya yang nomor 2, nah ini sebelum ya, Fathur Rahman, contoh yang lain, Fathur Rahman, Fathun dan Ar-Rahman, ini contoh yang lain. Jadi banyak contoh-contoh mudhaf dan mudhaf ilaihi yang mana kita tidak boleh dan harus cermat agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan di Maharatul Kitabah ini. Yang kedua, babul fasli. Nah, ini juga sama ya. Ada alif dan lam di sini. Bukan babul digabung dengan lam, tapi babu atau babu sendiri, al-fasli sendiri. Nah, ini al-fasli. Jadi pintu kelas, babul fasli. Abdullah, hamba Allah. Nah, gitu ya. Jadi harus cermat bagaimana di dua tempat ini mas muka yaitu hamzatul wasl juga ada al-idhofah. Nah, pembahasan untuk nomor 2 adalah ma mihnatuk, mihnati talibun atau talabul ilmi. Nah, kalau talibun mudah dalam penulisannya, ketika talabul ilmi ini juga sama dengan tadi. Ada apa di sini? Talabul ilmi, ada idhofah juga sama dengan sebelumnya, Abdullahi. Ada talabun dan juga al-ilmi digabung menjadi talabul ilmi. Contohnya tadi Abdullah, Fathur Rahman, babul fasli. Jadi kalau ada 3 suku kata kalau di dalam pengucapan kita, atau 4 suku kata dalam pengucapan kita di bahasa Indonesia, ketika kita mendengarkan kalimat atau al-jumlah di dalam bahasa Arab, maka harus kita cermati apakah ini satu kata atau 2 kata yang merupakan bentuk idhofah, yaitu mudhaf dan mudhaf ilaihi. Yang ketiga ada ma hiwayatuk. Nah, ini mayoritas teman-teman terdapat kesalahan, tapi ada juga yang benar. Qiraah, hiwayati qiraatul kutubi. Di sini bagaimana penulisan hamzah di tengah kalimat. Nah, ini ada kaidahnya tersendiri. Jadi qiraah adalah hamzah yang berada di tengah kalimat, sedangkan huruf sebelumnya merupakan sukun, ada alif di situ, alif yang mati. Qiraatul kutubi, nanti penjelasannya kita bahas di slide selanjutnya, khusus untuk membahas bagaimana menuliskan hamzah di tengah dan juga di akhir kalimat. Al-kalimah, di akhir kalimat, kata ya, di akhir kata gitu ya. Pembahasan keempat ya, itu nomor 4. Ma'unwanuk. Nah, ini ada salah tulisan. Ma'unwanuk unwani fi syari'i Sukarno Madinatu Jakarta. Jadi unwani ini benar, mayoritas benar. Fi syari', ini juga 2 kata ya. Ini ada harfu jarrin dan ismun majrur. Fi syari'i, kalau ada fi atau ala atau min yang sejenis dengan fi ini, itu bisa kemungkinan itu adalah ada 2 kata. Mina, misalnya minas syari'i, atau misalnya janibas syari'i, itu juga berarti terdiri dari 2 kata. Sukarno, nah ini bagaimana penulisan Sukarno dan Jakarta? Nah ini kalau fi syari' kita akan membahas sebelumnya, yaitu ada alif lam asy-syamsiyah. Alif lam yang mana ketika bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah, alif lam ini tidak dibaca. Beda dengan alif lam qamariyah. Talabul ilmi, ada alif lamnya ya. Talabul ilmi. Kalau ini tidak ada. Fi syari'i.
berbeda dengan tolabul ilmi. Untuk penulisan Soekarno dan Jakarta, ini nama orang, nama jalan, nama kota, nama apa lagi itu, nama sesuatu yang mana itu termasuk ismun jamid, maka ini harus sesuai dengan apa itu namanya penulisan yang benar. Dari mana tahu, Pak? Ya dari sering-sering membaca koran, sering mendengarkan apa itu namanya orang berbicara, atau kita sering-sering melihat buku, melihat apa itu namanya kalimat-kalimat yang berbahasa Arab. Jadi min kathratis sima', dengan memperbanyak mendengarkan dan juga melihat kosakata atau hal-hal yang berbahasa Arab. Ini pembahasan dari nomor 1 dan sampai nomor 4 yang kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya kita akan khusus membahas juga, ini tambahan, di buku kita tidak ada, tapi saya menambahkan karena apa? Ini banyak kesalahan kawan-kawan semuanya saat penulisan hamzah. Cara penulisan hamzah di tengah, ada nanti kita hanya 2 membahas, yaitu hamzah di tengah dan juga hamzah yang ada di belakang. Untuk penulisan hamzah di tengah ini dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, hamzah yang berada di tengah kata. Nah, di tengah kata ditulis di atas alif, ya. Harus tahu ini ditulis di atas alif. Hamzah berharakat fathah dan huruf sebelumnya berharakat fathah juga. Jadi hamzah yang posisinya berharakat fathah dan huruf sebelumnya berharakat fathah. Contoh, sa'ala. Nah, ini berarti hamzahnya di atas alif. Sa'ala. Nah, ya kan? Apalagi kira-kira nanti dituliskan di apa itu namanya kolom komentar jika ada pertanyaan, atau ada contoh. Yang kedua, hamzah sukun. Jadi hamzahnya itu sukun dan huruf sebelumnya berharakat fathah. Nah, contoh ra'sun. Ra'sun. Contoh yang lain ka'sun. Nah, contoh yang banyak lagi, contoh yang lainnya kita hanya memberikan itu 1 biar efisiensi waktu ya. Yang ketiga, hamzah yang berharakat fathah dan huruf sebelumnya sukun selain ya. Nah, jadi sukunnya ini selain ya. Kalau sukunnya itu ya, nah nanti masuk ke yang nomor 3 ini. Kalau sukunnya itu ya, masuk ke yang ketiga, hay'ah. Kalau yang huruf sebelumnya sukun atau mati itu di atas alif, mas'alatun. Mas'alatun. Nah, ini apa itu namanya rumusnya. Yang kedua, hamzah di tengah di atas nibroh atau nabroh, yaitu ya. Jadi hamzahnya di atas ya. Nah, jadi kalau tadi di atas alif, yang kedua di atas ya atau nibroh atau nabroh. Hamzah berharakat kasrah. Contohnya afidatun. Jadi ketika ada hamzah yang berharakat kasrah, pasti itu di atas apa namanya ini? Nibroh atau di atas ya. Selanjutnya hamzah yang berharakat fathah atau dhammah sedangkan huruf sebelumnya kasrah. Nah, harakatnya fathah atau dhammah. Kalau tadi harakatnya kasrah, yang kedua harakatnya selain kasrah berarti fathah atau dhammah, sedangkan huruf sebelumnya kasrah. Contohnya wi'amun. Nah, wi'amun. Atau ada lagi nasyi'una. Nasyi'una. Nah, ini kalau di Muhammadiyah ada namanya nasyi'atul aisyah. Nasyi'ah, nasyi'una. Ya kan, yang lagi yansya atau sedang tumbuh. Yang ketiga, hamzah berharakat fathah namun huruf sebelumnya ya. Nah, ini yang tadi. Kalau yang huruf sebelumnya selain ya ada di atas alif. Sedangkan ketika huruf sebelumnya adalah ya sukun, maka di atas nebroh atau ya. Al-hay'ah atau hay'atun. Hay'atun. Nah, ini di atas alif. Hay'ah.
Kalau yang tadi banyak sekali contohnya ya. Ada ulaika, ulaika. Jadi macam-macam. Kita lanjutkan. Tadi adalah hamzah di tengah, tetapi di atas alif dan di atas nabrah atau ya saja. Sedangkan ada lagi hamzah yang di tengah, pembahasan selanjutnya, di tengah tetapi dia di atas al-wawu, di atas wawu, atau dia ditulis sendirian. Nah, kapan hamzah itu ditulis di atas wawu? Satu, hamzahnya berharakat dhammah dan huruf sebelumnya fathah. Aqra'uhum, aqra'uhum. Jadi ada syarat untuk menjadi imam. Apa? Aqra'uhum. Ra-nya, huruf sebelumnya adalah fathah, ra. Huruf setelahnya hamzah, yaitu berharakat dhammah. Aqra'uhum. Nomor 2, hamzah berharakat dhammah dan huruf sebelumnya sukun. Kalau tadi huruf sebelumnya adalah fathah. Yang kedua, huruf sebelumnya sukun. Mas, sinnya sukun. Mas'ulun. U di sini hamzanya yang berharakat dhammah, sedangkan huruf sebelumnya sukun. Yang ketiga, hamzah sukun dan huruf sebelumnya dhammah. Nah, ini kebalikan dari nomor 2 ya. Kalau yang nomor 2 hamzanya dhammah, huruf sebelumnya sukun. Yang di sini adalah hamzanya sukun, huruf sebelumnya dhammah. Contoh mu'minina, mu'minina. Yang keempat, hamzah berharakat fathah, huruf sebelumnya dhammah. Nah, ini kebalikan dari nomor 1. Kalau yang nomor 1, hamzah berharakat dhammah, huruf sebelumnya fathah. Yang keempat, hamzah berharakat fathah dan huruf sebelumnya dhammah. Contohnya fuadun, fuadun. Nah, ini adalah hamzah. Jadi hamzah yang di tengah ada 4. Yang terakhir adalah hamzah yang berada di tengah dan ditulis sendirian atau bersendirian. Yang satu, yang pertama, hamzah berharakat fathah, terletak setelah alif. Yas'aluna. Oh maaf, yatasa'aluna. Yatasa'aluna. Sama dengan tadi kita latihan di pertemuan sebelumnya. Qira'atun. Nah, sama. Yatasa'aluna. Qira'atun. Jadi ada hamzah yang mana terletak setelah alif, ya, setelah panjang, setelah alif, dan hamzahnya berharokat fathah. Yatasa'aluna. Nah, berarti ditulis sendirian. Yang kedua, hamzah yang berharokat fathah terletak setelah wawu sukun. Muru'atun. Nah, ini wawunya sukun panjang, berarti ya dhammah yang panjang. Muru'atun. Kalau tadi fathah atau alif. Yatasa'aluna. Qira'atun. Muru'atun. Jadi sebelum hamzah itu panjang gitu ya. Dan hamzahnya berharokat fathah atau berharokat dhammah, maka ditulis di atas atau ditulis sendirian. Yang ketiga, hamzah, setelah hamzah ada alif, tanwin karena nasab. Nah, jadi nasab itu adalah posisinya fathatain dan sebelumnya bukan ya sukun. Contoh, kalau ya sukun berarti kembali seperti tadi, seperti ini B3, ya kan? Seperti hamzah harokat fathah tadi, sama dengan ini. Kalau sebelumnya ada ya sukun. Tetapi kalau tidak ya sukun, apapun itu hurufnya, dan setelah hamzah ada alif tanwin yang kena nasab atau kena tanwin fathatain, maka ditulis sendirian. Imro'an. Ya, jadi setelah hamzahnya ada alif tanwin dan sebelumnya bukan ya sukun, ditulis ya alif hamzahnya sendirian.
Ini adalah hamzah di tengah kata atau wasatul kalimah, di tengah-tengah kalimat atau kalimat dalam bahasa kita adalah kata. Terakhir adalah cara penulisan hamzah di akhir kalimat atau di akhir kata. Hamzah yang terletak di akhir kata ada 4 keadaan. Yang pertama, didahului oleh huruf berharokat fathah, ditulisnya di atas alif. Qara'a. Yang selanjutnya didahului oleh huruf berharokat kasrah, ditulis di atas ya. Syati'un, qari'un. Jadi banyak ya. Qari'un, syati'un. Jadi kalau sebelumnya adalah sepertinya ikut sebelumnya. Kalau sebelumnya fathah, maka ditulis di atas alif. Sebelumnya kasrah, ditulis di atas ya. Sebelumnya dhammah, maka ditulis di atas waw. Ini mudah ya kalau yang akhir kata ya. Didahului oleh huruf berharokat dhammah. Yang ketiga, ditulis di atas waw. Takafu'un. Unnya ditulis di atas waw karena sebelumnya adalah huruf berharokat dhammah. Yang terakhir, jika didahului oleh huruf sukun, yaitu yang panjang-panjang tadi, ditulis sendirian. Ini ya ada 4. Jadi kalau di akhir ini gampang, ikut harokat sebelumnya. Kalau harokat sebelumnya fathah, maka ditulis di atas alif. Kalau harokat sebelumnya dhammah, maka ditulis di atas wawu. Kalau sebelumnya adalah kasroh, ditulis di atas ya. Sebelumnya sukun, ditulis sendirian. Nah, ini adalah cara penulisan hamzah di tengah dan di akhir kalimat. Nah, terima kasih sudah mendengarkan. Sebelum itu saya kasih at-tadrib. At-tadrib ini adalah kelanjutan dari kita menggunakan kitab di PPBA. At-tadrib, uktub bayanatika asy-syakhsiyata. Jadi kita menulis apa? Bayanat asy-syakhsiyah, yaitu profil diri, CV. Profil diri yang singkat. 1. Al-ismu. Al-ismu, tulis namanya siapa. Yang kedua, tarikhul miladi. Tarikhul miladi. Tarikhun itu adalah artinya tanggal atau date. Al-milad adalah kelahiran. Yang ketiga, mahallul miladi, tempat lahir. Kalau tempat lahirnya di Malang, ditulis Malang, atau Surabaya, atau Jakarta. Itu ya. Yang keempat, al-mihnatu. Tadi sudah pernah. Ma mihnatuka, ya kan? Al-mihnatu, profesinya sebagai apa? Selanjutnya, al-hiwayatu, hobinya apa? Dan al-jinsiyatu, kewarganegaraannya mana, apakah dari Thailand atau dari Malaysia atau hanya dari Indonesia. Al-jinsiyah. Yang terakhir, al-unwan fi Malang. Malang di sini ada 2 kata yang disepakati. Malang seperti ini, ada juga Malang yang lamnya panjang. Jadi dua-duanya dibenarkan. Al-unwan fi Malang, yaitu alamat di Malang. Ngekos, kalau ngekosnya di mana, kalau punya rumah, rumahnya di mana, di Malangnya. Jadi itulah pertemuan kita kali ini. Silahkan dicermati, silahkan dilaksanakan. Tadi yang perlu digarisbawahi adalah penulisan hamzah di tengah dan di akhir kalimat. Karena apa? Karena seringnya kesalahan dalam penulisan atau dan maharatul kitabah, yaitu ketika salah dalam menulis hamzah fi wasatil kalimah dan juga hamzah fi akhiril kalimah. Terima kasih rekan-rekan sekalian, adik-adikku mahasiswa program studi PAI di kelas bahasa Arab. Semoga hari-hari kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kelas pada pagi hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.